Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Natasha Cecilia Mesya Putri dengan NIM P101232330. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah praktik surveillance epidemiologi dengan materi langkah-langkah pelaksanaan surveillance epidemiologi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusman Rau SKM MKes. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan serta penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengelolaan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Langkah-langkah pelaksanaan surveillance epidemiologi. Surveillance epidemiologi merupakan kegiatan pengumpulan data kesehatan secara sistematis, berkesinambungan, analisis, serta penyebarluasan informasi kesehatan untuk digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat. Adapun tahapan dalam pelaksanaan epidemiologi, yang pertama itu adalah pengumpulan data. Menurut Permenkes nomor 45 tahun 2014, pengumpulan data merupakan komponen yang sangat penting karena kualitas informasi yang diperoleh sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan harus jelas, tepat, dan hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan surveillance yang baik, pengumpulan data harus dilaksanakan secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode epidemiologi deskriptif atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Analisis dengan metode epidemiologi deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi penyakit atau masalah kesehatan, faktor-faktor yang mempengaruhi menurut waktu, tempat, dan orang. Sedangkan analisis hubungan antara variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian kesakitan atau masalah kesehatan. Yang selanjutnya ada diseminasi informasi. Diseminasi informasi dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan termasuk publikasi ilmiah. Diseminasi informasi dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Yang terakhir ada umpan balik. Surveillance merupakan kegiatan yang berjalan secara terus-menerus. Umpan balik atau pengiriman informasi kembali kepada sumber-sumber data atau pelapor mengenai arti data yang telah diberikan dan kegunaan setelah diolah merupakan suatu tindakan yang penting. Dengan demikian pelapor bisa diharapkan untuk secara terus-menerus melaporkan penyakit dan hasil pengamatannya. Baik, selanjutnya ada tantangan dalam pelaksanaan surveillance epidemiologi. Surveillance epidemiologi merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas data dan efektivitas pengambilan keputusan kesehatan masyarakat. Ada pun beberapa tantangan dalam pelaksanaan surveillance epidemiologi. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Dalam pelaksanaan surveillance memerlukan tenaga yang terlatih dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data. Kekurangan tenaga terlatih dapat memperlambat pelaksanaan surveillance secara optimal. Yang kedua ada kualitas dan kelengkapan data. Data hasil surveillance epidemiologi seharusnya mencakup semua aspek. Selanjutnya itu ada pengelolaan data. Di pengelolaan data ini dilakukan pembersihan koreksi dan cek ulang terhadap data. Kemudian data diolah dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, alih bentuk transfer kepada pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang. Hasil pengelolaan dapat berbentuk tabel, grafik, dan variabel golongan umur, jenis kelamin, tempat, dan waktu berdasarkan faktor risiko tertentu. Setiap variabel disajikan dalam bentuk ukuran epidemiologi yang tepat, rate, rasio, dan proporsi. Pengelompokan data yang baik akan memberikan informasi spesifik suatu penyakit atau masalah kesehatan. Baik, sekian terima kasih dari pemaparan materi langkah-langkah pelaksanaan surveillance epidemiologi. Terima kasih.